Kita baca Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah iklan kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Oke ya. Dan karena kehendak inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi apakah kita orang Kristen ini ketika kita menerima perjamuan kudus kita ditebus lagi dosanya, kita bisa dikuduskan lagi? Apakah seperti itu atau hanya cukup satu kali? Hanya cukup satu kali ya sebagai orang yang ditebus oleh Kristus. Makanya tadi saya waktu sama saudara Jonathan kan cuci motor gitu ya, ketemu sama yang tukang cuci motornya. Ternyata pas saya ngobrol-ngobrol dia juga orang percaya juga gitu kan. Terus dia bilang banyak orang Kristen yang mampir ke tempat cuci motor saya wawancarain, kamu orang Kristen kan? Ya. Terus kamu kira-kira kalau mati sekarang yakin langsung masuk surga? Banyak yang bilang saya belum tahu. Sangat disayangkan yang 10 tahun, 20 tahun ke gereja tapi dia sendiri nggak tahu ketika dia mati saat ini dia akan ke surga atau enggak. Karena realitanya saya dulu sering ngobrol dengan teman saya tanya, kamu yakin nggak kalau misalkan mati hari ini ke surga? Aduh, dulu deh, kayaknya perbuatan baik saya belum banyak kok. Kayaknya masih banyak dosa-dosa saya yang saya lakukan setiap hari. Kayaknya saya belum rajin ke gereja. Orang-orang seperti ini, saya bukan menghakimi ya. Menurut saya adalah orang-orang yang belum menerima kasih Kristus, belum benar-benar sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai juru selamat yang menembus dosa-dosa dia pribadi. Karena kalau dia menerima Yesus sebagai Tuhan yang menembus dosanya, seharusnya dia dengan rendah hati, lalu dengan percaya diri dia akan katakan, ya iyalah saya akan masuk surga. Kenapa? Karena sudah ditebus oleh Yesus. Ya kan? Siapa Yesus? Ya Tuhan, makanya dia bisa membawa saya ke surga. Yesus itu adalah yang turun dari surga, makanya dia yang tahu jalannya ke surga. Ada nggak manusia yang turun dari surga selain Yesus? Hah? Ada lagi ya, semua lahir dari rahim. Kecuali Adam dan Hawa. Adam diciptakan itu juga ya, dari tanah. Tapi semua nabi-nabi lahir dari rahim ibunya. Tapi Yesus kan dikatakan adalah roti yang turun dari surga. Dia firman Allah yang keluar dari perkataan Bapaknya, lalu dia masuk ke rahim ibu Maria. Nah, makanya Yesus itu adalah firman Allah ya, yang kekal dan mau lahir ke dunia dalam bentuk wujud manusia. Jadi secara naturnya Yesus punya tubuh seperti kita, dia bisa merasakan penderitaan kita, dia bisa tadi punya pilihan, apakah dia mau pakai pilihan dia sendiri atau mau turut kehendak Bapa. Tapi Yesus itu secara keilahiannya dia memenuhi semua semesta ini. Jadi ketika Yesus hadir di tempat ini, apakah dia hadir di rumah Yogi? Enggak kira-kira? Hadir lah, ya kan? Tapi kalau Yogi misalkan ada di tempat ini, hadir nggak di rumah Yogi? Kalau kayak gitu, mungkin nanti aku nanya nih Yogi apa gentayangan si Yogi gitu kan? Jangan-jangan udah lewat di si Yogi, kok tiba-tiba di sana ya kan? Karena kalau kita kan nanti kan akan diubahkan daging kita ini yang sementara ini nanti kan akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Nah, nanti ketika diangkat dibangkitkan kembali sama dengan Kristus. Mau nggak aku? Mau lah ya, supaya jangan bosan terus di rumah terus ya kan, masak lagi ya kan, belanja lagi kok ke pasar. Tapi ketika kita sudah melakukan tubuh kemuliaan sama-sama dengan Tuhan, kita dengan punya waktu yang bebas kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Menyenangkan ya. Enak nggak? Nggak lagi mikirin hal-hal dunia kan? Iya. Nah, Bapak sekalian, jadi kalau kita lihat di Ibrani 10 ayat 10 tadi mengatakan satu kali Yesus memberikan tubuhnya untuk kita semua. Kalau para imam dahulu memberikan kurban setiap 1 tahun sekali, bahkan saudara-saudara satu bapak kita dari Abraham itu memberikan kurban persembahan, ya kan, setiap tahun sekali. Sekarang kita orang-orang yang percaya hanya satu kali. Dibanding kita misalkan setiap tahun harus katanya memuncit kambing, itu kan nyembelihin kambing, ya kan? Dan itu juga belum tentu diselamatkan ya. Tapi ketika kita menjadi orang percaya, Yesus satu kali menebus kita. Ya. Karena Bapak sekalian, setelah dari sini kita kan mau kemana? Ya kan?
Saya selalu diingatkan oleh hamba Tuhan begitu, karena kita sih berapa lama sih hidup kita di dunia, benar nggak? Kita hanya sementara, misalnya ini laptop, handphone dan sebagainya macamnya nggak kekal, misalnya duit. Yang kalau kita tanya sekarang, benar nggak hari ini saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan kita? Benar nggak selama ini saya melangkah itu mengandalkan Tuhan, atau jangan-jangan saya masih mengandalkan diri sendiri? Makanya sebentar nanti kita akan terima perjamuan dulu supaya kita juga saya ingin setiap kita juga berdoa dalam hati, kita terima dengan sungguh-sungguh Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan untuk hidup kita, supaya kita tidak lagi hidup menurut apa yang kita mau, tapi menurut kehendak siapa? Seperti yang Yesus lakukan sampai dia mati di atas kayu salib. Kiranya ini boleh menguatkan kita, merefleksikan lagi, semakin serius ya Bapak sekalian menantikan Tuhan, karena kan kita nggak tahu kapan Tuhan datang, ya kan? Kapan Tuhan datang di momen ini, di momen kematiannya Yesus Tuhan kita lihat, refleksikan. Kalau Tuhan saja kan nggak lama ya Yesus ya di dunia, hanya 33,5 tahun, benar nggak? Kalau Yesus aja di dunia ini nggak mau berlama-lama, lalu siapa kita maunya hidupnya 80 tahun, 100 tahun. Yang kita kejar ternyata dunia, sedangkan Yesus menjanjikan kekekalan. Jadi di kematiannya Yesus, Tuhan kita, biarlah ini menjadi momen di mana kita mau lebih serius mengikut Tuhan, mau mengalami namanya pertobatan sejati, supaya kita nanti sama-sama bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan yang kekal. Mau untuk sekalian kita sama-sama diangkat. Amin. Amin. Kalau itu lebih serius, sama-sama kita lebih serius lagi ya di dalam Tuhan, menjaga kekudusan.